Oke, kali ini saya akan membahas satu soal menghitung volume benda putar. Kita mulai sebuah fungsi fx sama dengan x kali e pangkat x. Kemudian di bawahnya, misalkan R adalah daerah yang berada di antara kurva fx yang di atas tadi. Kemudian x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan sumbu x. Tentukanlah volume benda yang dibentuk dari permukaan daerah R tadi mengelilingi garis Y sama dengan min 2. Oke, kita mulai dengan langkah pertama, kita coba sketch gambar dari kurva fx sama dengan x kali E pangkat x. Kita tuliskan dulu fx atau y sama dengan x kali E pangkat x dengan x-nya antara 0 sampai dengan 1. Oke, saya gambarkan. Misalkan ini adalah ini sumbu y-nya. Kemudian nanti di sini adalah sumbu x-nya. Ya, seperti ini. Kemudian kita coba gambar batasnya X-nya 0 sampai dengan 1. Misalkan satunya ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk fungsi Y sama dengan X kali E pangkat X. Bagaimana kita men-sketch kurva Y sama dengan X kali E pangkat X. Kita langsung input saja kalau X-nya 0, maka Y-nya 0 kali E pangkat 0. Y-nya juga 0 di sini titiknya. Kemudian kalau X-nya 1, Y sama dengan 1 kali E pangkat 1 atau sama dengan E juga, yaitu sekitar 2 koma, misalkan E-nya ada di sini titiknya ya. Jadi sini adalah X-nya 1, Y-nya adalah E. Dan karena kita yakin kalau antara 0 sampai 1 dia pasti selalu bernilai positif Y-nya, maka kurvanya itu selalu di atas sumbu X ya, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk kurvanya? Ya, X kali E pangkat X tidak mungkin merupakan garis lurus. Pasti dia adalah merupakan kurva. Ya, kita kira-kira saja, misalnya kurvanya bentuknya seperti ini, gitu. Ini tidak akan mempengaruhi hasil perhitungan kita. Yang penting kita pastikan kurvanya itu di atas suku X. Kemudian ini adalah batasnya, X0, kurvanya ini. Kalau kita teruskan kurva kira-kira seperti ini adalah Y sama dengan X kali E pangkat X. Kemudian batasnya juga X sama dengan 1 ada di sini. Jadi daerah yang mau kita putar mengelilingi garis Y sama dengan min 2 adalah daerah yang kita arsir warna biru ini. Oke, sekarang kita coba gambarkan ini sumbu Y-nya. Kita akan memutar daerah tersebut mengelilingi garis Y sama dengan min 2. Kita gambarkan dulu garis Y sama dengan min 2 ada di sini. Misalkan di sini adalah min 2, seperti ini. Ya. Atau saya buat lebih sempit jarak min 2 ya, supaya tidak terlalu besar kurvanya. Ya, misalkan di sini Y-nya min 2, saya buat garisnya Y min 2, tempat saya akan memutar kurva garis Y min 2 ini merupakan sumbu putarnya ya, mengelilingi garis Y sama dengan min 2. Nah, jika saya putarkan mengelilingi garis Y sama dengan min 2, ini sumbu putar, maka nanti titik 0 itu akan menjadi di sini min 4, ini 0 ke min 2 turun 2 jadi min 4, akan menjadi daerah sini titiknya. Kemudian kurva yang di atas itu kalau kita putar, dia kira-kira bentuknya akan mengikuti ini. Sumbu X yang akan menjadi di sini bayangannya gitu. Kemudian ini X-nya 1 di sini. Ya, kita gambarkan kira-kira bayangannya nanti bentuknya sudah kita putar. Ya, seperti ini. Ini adalah bentuk dari yang di atas kita putar. Saya arsir daerah warna birunya. Oke, ini dia. Kemudian hasil putarannya, ya, kita akan memutar dia mengelilingi garis Y sama dengan min 2. Saya akan gunakan metode cakram, ya. Saya gunakan metode cakram, jadi saya iris dia. Irisannya adalah tegak lurus pada sumbu putar, kira-kira dia seperti ini, misalnya. Saya iris, gitu. Nah, irisan inilah yang kita putar. Ya, irisan ini nanti akan mewakili seluruh daerah arsiran yang warna biru ya. Jadi kalau saya putar, dia ini daerah yang berlubang, menjadi jatuhnya jadi di sini irisannya, hasil putaran dari yang di atas. Tuh.
Nah, yang saya beri garis putus-putus ini adalah daerah yang berlubangnya, daerah kosongnya. Karena daerah yang berisi itu adalah daerah arsiran biru saja yang kita putar. Nanti dia hasilnya akan menjadi sebuah cakram ya. Makanya kita sebut dia metode cakram. Kira-kira putarannya seperti ini adalah sebuah disk, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung. Di sini, irisan ini akan bergerak dari X0 sampai dengan X sama dengan 1. Nah, kita lihat di irisan ini, kemudian jari-jarinya, ada dua jari-jari, ini adalah pusatnya. Di sini adalah jari-jari daerah yang kosong, lubangnya saya kasih nama R1. Dari gambar kita lihat jari-jarinya ini jelas, dari 0 ke min 2. Jadi adalah dua jari-jarinya. Kemudian daerah yang berisi, daerah yang di atas, daerah yang di luar, itu jari-jarinya di sini sampai di sini. Saya kasih nama dia adalah jari-jari yang kedua. Jari-jari kedua ini berapa besarnya kita lihat Y-nya di sini berubah-ubah nilainya sesuai fungsinya, sesuai X-nya dari 0 sampai dengan 1. Maka jari-jari di sini adalah jelas Y-nya yang nilainya berubah-berubah sampai dengan dari Y sampai ke min 2, garis Y min 2. Berarti Y dikurang min 2 atau Y tambah 2 gitu. Atau jari-jarinya Y-nya adalah X kali E pangkat X ditambah 2. Itu adalah jari-jari yang kedua. Jadi sesudah kita putar nanti kita akan menghitung volume daerah R2 seluruhnya dikurang volume daerah yang kosong R1-nya dengan menggunakan rumus volume dari silinder. Saya tulis di sini, maka volume dari sekeping irisan kita, ya, volumenya itu adalah V R2 kuadrat dikali dengan delta X, ya. Irisan kita ini ada di daerah delta X di sini, arahnya, dikurang V kali R1 kuadrat delta X. Jadi volume dari luar, ya, seluruhnya sampai ke dalam, dikurang volume yang kosong. Sama dengan V R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali delta X. Itu adalah volume dari satu keping yang akan kita hitung. Kemudian, jika kita ingin menghitung volume seluruhnya, maka kita tinggal input. Volume seluruhnya yang akan kita hitung adalah V integral delta X-nya itu bergerak X-nya dari 0 sampai 1 di X-nya dari 0 sampai 1. R2 kuadrat, langsung saya input nilai R2-nya, ya. R2 itu adalah di sini X kali E pangkat X tambah 2 kuadrat dikurang R1-nya, volume yang berlubang dengan jari-jari 2 kuadrat. Delta X menjadi dx. Nah, inilah volume total dari irisan-irisan dari X0 sampai 1. Dan dia akan nilainya adalah nilai dari volume benda putar secara keseluruhannya. Sekarang kita coba selesaikan bagaimana volume integral di sini. Sama dengan V integral 0 sampai 1. Saya jabarkan X kuadrat E pangkat 2X tambah 2 kali 2, 4X, E pangkat X, ditambah 4, kemudian dikurang 4 dx, sama dengan V integral 0 sampai 1, X kuadrat, E pangkat 2X, ditambah 4X, E pangkat X, dx. Berikutnya, kita coba lihat. Saya akan pisahkan kedua integral karena caranya berbeda. Jadi V dari kali integral 0 sampai 1 X kuadrat E pangkat 2X dx ditambah dengan integral 0 sampai 1 4X kali E pangkat X dx. Nah, saya kasih nama, ini adalah integral yang pertama, ini adalah integral yang kedua yang akan saya hitung secara terpisah. Sesudah saya hitung, kita tinggal input nilainya ke dalam bentuk ini, ya. Yuk kita mulai hitung sekarang bagaimana menyelesaikan integral yang pertama. Ya, saya mulai dari sini. Ini adalah integral pertama, yaitu integral 0 sampai 1 X kuadrat E pangkat 2X dx. Ini bentuk seperti ini kita tidak bisa menggunakan substitusi U, saya akan menggunakan integral parsial, yaitu U dV. Mana yang misalkan sebagai U, mana yang sebagai dV. Ya, biasanya saya menggunakan metode LIAT gitu. Logaritma, inverse, aljabar, trigonometri, dan eksponen. Ya. Yang ada di depan duluan itu adalah sebagai U,
Yang ada di belakang atau sebelah kanan itu sebagai dv. Nah, ini aljabarnya, ini eksponennya. Jadi U-nya ini, dv-nya ini ya, saya misalkan di sini. Misalkan U-nya adalah X kuadrat, dv-nya adalah E pangkat 2X dx. Nah, kita mulai hitung. Sudah misalkan U, maka cari turunannya 2X, dan dv di sini saya integral kiri kanan sama dengan integral E 2X dx adalah setengah E 2X. Sehingga hasil dari integral di atas menjadi sama dengan U kali V dikurang integral V du sama dengan U kali V, X kuadrat kali setengah E pangkat 2X, X kuadrat per 2, E pangkat 2X dikurang integral V du. Du adalah 2X dx, di sini saya ambil, jadi setengah E 2X, du-nya di sini 2X dx, batasnya tetap 0 sampai 1 di sini. Kemudian sama dengan X kuadrat per 2 kali E pangkat 2X dikurang setengahnya saya dengan 2 kurang integral 0 sampai 1 X sini kali E pangkat 2X dx. Berikutnya, untuk menyelesaikan integral sebelah sini kita harus gunakan lagi integral parsial. Jadi ini ada dua kali parsial dalam satu bagian integral. Ini adalah U, ini dv, dari urutan lihat T. Saya misalkan U-nya adalah X, dv-nya adalah E pangkat 2X dx. Saya turunkan du dx 1. Di sini saya integralkan, maka V adalah setengah E pangkat 2X. Kemudian kita lanjutkan di bawah. X kuadrat per 2E pangkat 2X kurang hasil integral parsialnya adalah U dikali V dikurang integral V du sama dengan X kuadrat per 2 kali E pangkat 2X kurang U kali V. U dikali V X per 2E 2X kurang integral V du. V du sama dengan dx di sini setengah E 2X dx. Sama dengan X kuadrat per 2 kali E pangkat 2X kurang X per 2 E 2X kurang. Integral E 2X adalah setengah E 2X, setengah ketemu setengah jadi seperempat E 2X. Maka hasil integral akhirnya adalah X kuadrat per 2 kali E pangkat 2X dikurang X per 2 kali E pangkat 2X ditambah seperempat E pangkat 2X. Ini hasil integral akhirnya. Jangan lupa batasnya dari 0 sampai dengan 1. Sekarang kita akan menghitung hasilnya sesudah kita input batasnya. Sama dengan saya masukkan dulu X-nya 1, yaitu hasilnya adalah setengah E kuadrat, X-nya 1, kurang setengah E kuadrat juga tambah seperempat E kuadrat dikurang, masukkan X-nya 0. 0 dikurang 0 tambah seperempat. Sehingga hasil integral yang pertama di sini, ini bisa kita cancel. Hasilnya adalah seperempat E kuadrat dikurang seperempat. Ini hasil integral yang bagian pertama dari atas tadi. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan coba yang bagian kedua di sini. Bagian pertama kita sudah ketemu. Nah, kita akan hitung bagian yang kedua. Integral 0 sampai 1, 4X, E pangkat X dx. 4-nya bisa saya taruhkan ke depan, misalnya 4, integral 0 sampai 1, X, E X dx. Sama seperti yang tadi, dengan gunakan lihat T, saya tahu aljabarnya ini adalah di depan, dv-nya. Untuk eksponen ada di belakang, maka saya misalkan U-nya adalah X, dv adalah E pangkat X dx. Saya turunkan du dx-nya 1, dv-nya saya integral, maka saya dapat V sama dengan E pangkat X ya. Sesudah itu kita lanjut sama dengan 4 kali. Hasil integral parsial adalah U dikali V kurang integral V du sama dengan 4
U-nya adalah X kali V, X kali E pangkat X, dikurang integral V, du sama dengan dx di sini, sama dengan 4x pangkat x dikurang integral pangkat x tetap pangkat x. Nah, ini hasilnya dengan batas terakhir 0 sampai 1. Sekarang saya input batasnya. 4 tetap di luar. Masukkan batasnya 1 terlebih dahulu. 1 dikali pangkat 1 tetap dikurang pangkat 1. Kurang, masukkan batasnya 0. 0 kurang pangkat 0 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 4. Ini kurang ini 0, 0 kurang min 1, hasilnya adalah plus 1. Jadi bagian kedua ini hasilnya adalah 4 gitu ya. Oke, sesudah dapat hasilnya 4 di sini, berarti hasil volumenya tinggal kita kalikan pi di depannya ya. Maka volume benda putar itu adalah pi dikali integral yang pertama tadi, yaitu seperempat E kuadrat kurang seperempat ditambah ya integral bagian pertama ditambah integral bagian kedua, yaitu 4. Oke. Ini hasil akhirnya, atau bisa kita sederhanakan, misalnya seperempat E kuadrat, min seperempat tambah 4 bisa kita ubah menjadi, kita hitung, jadi 15/4. Ini hasil akhirnya. Oke, ini adalah proses penyelesaian dari menghitung volume benda putar dengan metode cakram. Berikutnya kita akan lanjutkan dengan metode kulit silinder.